Terjemahan lain ini berbicara tentang pribadi yang diam dalam kegelapan, yaitu manusia. Manusia sangat buta, tidak bisa melihat terangnya Tuhan. Shalom. Siapa yang sanggup melihat terangnya Tuhan? Saulus sebelum bertobat dia buta karena dia tidak bisa melihat terangnya Tuhan. Di sorga penuh dengan terangnya Tuhan, penuh dengan kemuliaannya Tuhan. Siapa yang sanggup melihat? Siapa yang bisa melihat terangnya Tuhan? Tidak ada. Sama-sama dengan saya bilang tidak ada. Saulus ketika dia penuh dengan kejahatan di tengah jalan, ya, perjalanannya menuju Damsyik, ya, Tuhan menampakkan dirinya dan dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia buta, saudara. Bayangkan, saudara dengan saya yang penuh dengan dosa ini mau masuk ke surga. Surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom. Apakah kita mampu? Saulus yang gagah perkasa, biasa naik kuda. Saudara naik apa? Ya, cuma naik sepeda motor, cuma naik apa lagi, sepeda biasa. Ya, di jalannya bagus-bagus. Naik kuda itu saya pernah naik kuda, saudara. Walaupun jalannya pelan, tapi dia begini-begini. Ya, rasanya tidak nyaman. Ya, nah Saulus bisa naik kuda itu berarti sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan. Ya, rasa yang susah. Artinya gini, dia itu gagah sekali. Udah terbiasa, gagah sekali. Tapi hari itu dia harus jatuh ke bawah, saudara, melihat kemuliaan Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kegelapan yang firman Tuhan maksud itu tidak hanya kegelapan yang biasa, saudara. Artinya apa? Betul-betul kita tidak bisa mengetahui tentang kerajaan surga. Sama-sama dengan saya bilang saya tidak tahu. 1, 2, 3. Saya tidak tahu. Ya. Kita ini buta, kita ini penuh dengan kegelapan. Kita tidak bisa melihat surga itu seperti apa. Oleh karena itu, saudara, kita perlu pribadi yang bisa membawa terang. Amin. Amin. Simpelnya begini, kalau saya cari itu bengkel yang jual lampu supaya bisa ganti lampu motor saya yang bagus. Artinya ada perlu seseorang atau perlu hal yang lain supaya kita bisa mendapatkan hal yang bagus. Pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kira-kira di dunia ini ada nggak manusia yang baik? Kira-kira ada tidak? Mungkin soalnya bilang ada. Yang suci tidak ada, saudara. Shalom. Yang membawa terang, ya, ketika Tuhan datang menampakkan diri ke Saulus langsung buta. Ya, berarti saudara, terang ini harus berubah supaya bisa dilihat. Manusia nggak ada terangnya. Manusia itu penuh dengan dosa. Kita perlu yang bisa melihat secara kasat mata, secara jasmani. Ya, kita perlu siapa? Di bumi tidak ada, di surga ada tidak? Di surga ada. Ya, yang penuh dengan kesucian, tidak berdosa. Dia harus menjadi manusia supaya bisa dilihat. Dia merendahkan dirinya. Siapa namanya, saudara? Dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, pribadi yang agung, supaya bisa dilihat. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Jadi begini, saudara, selain manusia tidak diterangi, tidak mendapatkan penerangan, selain manusia penuh dengan kegelapan, manusia juga di sini firman Tuhan dikatakan dinaungi maut, diliputi maut, hidupnya dekat dengan maut. Shalom. Ya, beberapa hari yang lalu kita dengar kabar,
Mungkin saudara mengasihi orang yang saudara kasih ya. Belum lama ini kami juga dengar kabar ada seorang pendeta yang sangat rendah hati. Kami ada di Rote sana saudara. Gembala dari istri saya waktu kami pelayani Sumba ya. Dia datang ke pernikahannya kami ya. Dia terkenal orang yang baik. Ketika dia dipanggil Tuhan, semua orang bersedih saudara yang pernah dilayani ya. Kita mengenal orang juga. Belum lama ini ada yang meninggal lagi. Saya dengar di Palembang. Kenapa dia bisa hanyut? Ada yang hanyut, betul saudara? Udah dengar kabarnya? Di Palembang ada yang hanyut, meninggal. Namanya Yohanes. Udah kasihan. Jemaat dari GBI Victory di Saliano. Ya, dia sedang mempersiapkan kayu nilam karena besok mau dimasak. Sementara mempersiapkan, dia lewat jalan, katanya dia lewati jalan sungai itu. Ternyata sungai itu deras saudara. Ya, waktu dia lewati ternyata dia kehilangan kendali dan dia hanyut. Ya, jaraknya 600 meter ceritanya katanya. Dari tempat dia hanyut, dari tempat PLTA. Dia hanyut, pasti angkat mayatnya karena mayatnya kakinya tergantung. Saya lihat videonya ya. Lihat video kakinya tergantung, badannya setengah badannya di dalam air. Waktu diangkat ternyata kepalanya banyak mengalami cedera yang parah, bocor. Ya, dia meninggal. Lagi mempersiapkan kayu untuk masaknya. Aduh, coba bayangkan saudara, habis masak nilam pasti pegang apa? Doi. Biasanya habis pegang doi lupa tuh. Dari peristiwa ini saya mau kasih tahu, tidak ada yang tahu ajal kita itu kapan. Shalom. Saya tidak bilang Yohanes ini lupa Tuhan, tidak. Saya mau penekanan begini. Kita tidak tahu ajal kita itu kapan datangnya. Ya, mempersiapkan pekerjaan kita untuk masa depan kita. Ya, Tuhan suka dengan proyek kerja keras. Belum lama ini kita dengar kenalan kita di SPC, ya. Biasa saudara belanja di situ. Dia terkenal orang baik juga. Waktu melahirkan pendarahan, saya dengar karena pendarahan itu dia meninggal. Banyak orang yang bersedih. Sedangkan saya aja bersedih. Kenapa? Saudara, saya sering belanja di situ. Kalau saya minta diskon dikasih. Kurangilah. Sama baru dikasih. Ya, segini harganya. Benar. Ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ya. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, ya, kematian itu sangat dekat. Ada hukuman mati untuk, ya, namanya si ular. Ular juga dikutuk, saudara. Seumur hidupnya dia akan apa? Makan apa? Debu dan tanah. Debu dan tanah itu menggambarkan maut, saudara. Tidak ada kehidupan di debu dan tanah. Kotor. Saudara kalau pergi tidak sengaja berjalan ketemu debu dan tanah, kadang-kadang kita jalan tidak pakai sendal atau pakai sendal pasti injak sesuatu. Apa ini lembek-lembek? Pas lihat, ini apa ini? Tanya atau bukan? Oh iya tanya. Udah tahu tanya mesti diperiksa. Artinya gini, debu dan tanah selain menggambarkan tidak ada kehidupan, itu menggambarkan kekotoran. Shalom. Shalom. Saudara, ingat gak cerita peristiwanya Musa waktu ketemu Tuhan, ketemu Allah? Ya, di situ Allah menguduskan satu tempat, ya, sehingga Musa harus perlu menghargai. Dia harus melepaskan tali kasutnya untuk berjumpa dengan Allah. Ya, satu lokasi di situ, ya, walaupun debu dan tanah, walaupun berbatu, ya, tapi harus ada pengudusan kelayakan yang Tuhan kasih. Shalom. Baru itu menjadi terhitung bernilai. Nah, firman Tuhan berkata gini, mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Kita ini dinaungi maut. Shalom. Kita ini dekat dengan maut. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya pengharapan? Shalom.
Untuk itu Tuhan harus mengubah hidup kita, mengubah ya kehidupan kita ini supaya berkualitas. Amin. Supaya ketika kita diubah, saudara, kita ini layak bisa melihat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya. Amin. Bisa masuk dalam kerajaan surga. Ada cara Tuhan untuk mengubah hidup kita supaya kita tidak dalam kegelapan, tidak dinaungi maut, tetapi ada kepastian keselamatan dari Tuhan. Di ayat 17, boleh yang pertama, slide pertama. Ya. Yang pertama, dia memberitakan bahwa kita harus hidup dalam pertobatan. Kita buka di ayat 17. Kita baca ayat 17. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika dinaungi maut, sebelumnya dinaungi maut, ketika ada Tuhan hadir, Tuhan membawa kerajaan surga. Bangsa yang dekat dengan maut, dekat juga dengan kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya Tuhan mau memindahkan kita. Amin. Tuhan mau mengubah hidup kita supaya tidak tinggal dalam naungan maut, kegelapan. Tuhan menawarkan, kamu sudah dekat kerajaan surga. Amin. Kita ini sudah dekat dengan kerajaan surga. Amin. Caranya apa? Saudara, yang pertama, Tuhan mau apa? Tuhan memberitakan, bertobatlah. Amin, saudara. Kenapa kita perlu bertobat? Ya, di Yakobus pasal yang ketiga, firman Tuhan bilang gini, ya, Tuhan rindu kita ini dapat buah-buah roh, tapi kita harus tinggal menjadi orang damai. Pendamai, artinya pendamai gini, saudara. Kalau kita tinggal dalam pertobatan, kita ini damai, tenang, itu bisa masuk buah-buah roh dalam hidup kita. Kalau kita tidak tenang, ya, kita banyak menolak, saudara, pembentukan dari Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita bertobat. Amin. Firman Tuhan bilang, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara mau pilih mana? Ada maut, dinaungi maut, dan kerajaan surga yang sudah dekat. Ini serba dekat, saudara. Serba dekat, saudara. Kita mau pilih yang mana? Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa bergulih. Ya, jalan sempit ini tidak berlaku cuma untuk orang yang gemuk atau yang kurus. Dia berlaku semua, saudara. Walaupun jalannya sempit, itu harus dilalui, saudara. Mau dia gemuk, mau kurus, saudara, harus dilalui. Shalom. Artinya gini, jalan yang sempit tidak masuk akal. Walaupun saya kurus, namanya jalan sempit nggak bisa dilalui. Masuk akal nggak? Nah, Tuhan sedang berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal atau di luar akal sehat kita. Shalom. Kerajaan surga bisa kita lihat, tapi ada di luar akalnya kita. Tapi kita harus beriman. Ketika Tuhan menawarkan kerajaan surga, mau nggak kita pindah? Sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak terlihat di luar akal kita, di atas pemikiran kita. Shalom. Tuhan kepingin kita bertobat. Amin. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak bertobat dia akan tetap tinggal
di dalam kegelapan. Orang yang tidak bertobat, dia akan tetap suka dengan maut. Ya, suka tinggal dekat dengan maut. Biasa-biasa aja, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Total, tapi hidupnya hanya tidak bertobat. Rugi saudara. Selanjutnya, cara Tuhan mengubah hidup kita. Dia ingin kita mengikutinya. Matius pasal 4 ayat 19. Ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan ingin mengubah hidup kita. Amin. Tuhan ajak kita mau ikut Dia enggak? Kerajaan surga sudah dekat. Kita mau bertobat ya. Setelah kita bertobat, Tuhan tanya, "Kamu mau ikut saya enggak?" Shalom. Banyak yang ditinggalin saudara. Kalau ikut Tuhan Yesus, kira-kira ikut Tuhan Yesus banyak ruginya enggak? Hah? Kira-kira ikut Tuhan Yesus banyak ruginya? Hah? Saya mau bukan promosi, saya mau cerita. Waktu itu saya ikut CUC Credit Union. Saya bukan promosi Credit Union ya. Jadi saya diajak nabung di salah satu, maksudnya di Credit Union. Terus saya mikir gini, kalau saya nabung uang saya aman nggak? Gitu. Saya tanya, kalau saya nabung uang saya aman nggak? Masalahnya saya pikir banyak. Uang kalau kita tabung nanti gimana itu uang kita kalau. Terus ditanya saya, tujuannya kamu menabung untuk apa? Dapat uang banyak. Ya. Terus saya bilang, saya juga mau minjem duit ya. Karena saya buka usaha gitu. Oke. Terus dia tanya, terus kalau CU minjemin duit kamu rencana minjem duit berapa? Sekitaran di atas 20 atau 20 deh. Ketika CU kasih uang 20 juta kamu pinjaman, kamu bisa jadi orang yang dipercaya nggak? Untuk supaya uang ini bisa balik lagi. Saya ditanya balik gitu. Saya nabung sama istri saya sebulan cuma sekian. Sedikit, kenapa saya khawatir? Gitu. Terus kalau CU minjeminnya sampai puluhan juta ke saya, terus dia nggak khawatir. Shalom. Kira-kira ikut Yesus rugi nggak? Yesus kasih kerajaan surga nggak merasa rugi. Tetapi Yesus tanya, kamu bisa dipercaya nggak ketika dekat dengan kerajaan surga? Bahkan kamu masuk menjadi warga kerajaan surga. Bahkan kamu, firman Tuhan bilang apa? Ketika kita percaya menerimanya, Yohanes pasal pertama 12, kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kamu bisa nggak mendapat kualitas ini? Bisa bagus nggak? Bisa dipercaya nggak? Dengan harga yang istimewa, dengan pemulihan yang istimewa, dengan pengubahan yang istimewa dari Tuhan, bisa nggak dipercaya? Shalom. Makanya Tuhan dari pertama pengen kita bertobat karena kita udah dekat kerajaan surga. Terus Tuhan bilang, ikut, ayo ikut saya. Ya, ini Petrus, Yakobus, Yohanes harus siap meninggalkan aktivitasnya. Firman Tuhan bilang gini, kamu akan menjadikan penjala manusia. Artinya apa? Motivasi hidup kita tidak hanya mementingkan diri sendiri. Shalom. Ada orang lain, ya. Biasa nyari duit untuk perut sendiri. Shalom. Tuhan bilang kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Kita mau diubah. Kerajaan surga ini bukan buat kamu sendiri, tapi untuk orang lain. Ajak keluargamu untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin saudara. Tuhan mau, kamu mau ikut aku enggak? Ayo ikut. Karena aku mau percayain hal yang besar buat diri kita. Kita apa sih? Berbuat baik bagaimana saudara? Ada cerita begini saudara. Cerita begini. Ada orang melanggar lalu lintas. Tidak bawa SIM, tidak bawa STNK. Lalu ditahan sama polisi. Ikut sidang. Nah sebelum ikut sidang, orang ini karena udah salah, dia berbuat baik. Dia kasih apa saudara? Dia nyumbang ke gereja 10 juta. Dia nyumbang ke
panti asuhan 20 juta. Ya. Dia bagi-bagi duit ke wetan buat beli voucher. Ya. Bagi voucher gratis ke Sita. Berbuat baik tidak? Berbuat baik. Bantuin orang tuanya masak. Bantuin antar-antarin jemput keluarganya. Kelihatannya baik. Tetapi harus tetap disidang nggak? Kesalahannya kan SIM ini. Tidak punya SIM, tidak punya STNK. Di dalam sidang dia bilang begini, aduh Pak, saya udah berbuat baik ini itu. Nggak bisa, kesalahan kamu ini, kamu harus tetap dihukum. Kamu harus bayar dendanya. Kita tidak lepas dari hukuman, walaupun sebaik apapun kita. Shalom. Tuhan mau ikut dia. Amin. Karena Tuhan Yesus cuma satu-satunya jalan supaya kita masuk dalam kerajaan. Shalom. Tuhan ketika memberitakan kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, mari ikutlah aku. Kamu tinggalin semuanya itu, ikut saya. Tuhan mau ubah hidup kita. Ya. Karena setelah Tuhan mengajarkan, Tuhan mau menebus dosa dan pelanggarannya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, termasuk kita. Amin. Nah saudara, Tuhan mengubah hidup kita. Ya, kita sudah tidak dihukum lagi karena ada yang menanggung hukuman, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau ikut Engkau Tuhan. Aku mau diubahkan. Slide yang terakhir. Dia mengajar dan memberi mujizat ya di ayat yang ke-23. Mari kita baca 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara manusia. Ya, setelah kita disuruh bertobat, kita ikut Dia. Setelah kita ikut Dia, Tuhan mau mengajar siapa? Katakan Tuhan mau mengajar saya. 1, 2, 3. Tuhan mau mengajar. Tuhan rindu saudara mengajar kita. Habis tinggal nih, ada nggak anak sekolah? Saya tanya nih, yuk. Ada nggak kamu pernah lihat temenmu daftar sekolah, masuk sekolah, habis itu bolos terus, nggak masuk terus? Ada nggak? Oh, ada itu. Siapa itu? Itu teman saya. Itu teman saya. Daftar sekolah, namanya terdaftar, tapi bolos terus. Kenapa? Tidak mau diajar. Ya. Ada nggak Kristen KTP? Ada saudara. Habis dia bertobat, ya, dia mau ikut Yesus, tapi nggak mau diajar. Contohnya lagi siapa? Maria dengan Marta bertobat saudara. Terus dia ikut Yesus saudara. Tapi kira Yesus beritakan firman, dia sibuk di mana saudara? Sibuk di dapur. Firman Tuhan itu bagian yang paling terbaik. Amin. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa di surga, ya, kita dikudus. Firman Tuhan bilang apa waktu dia berdoa? Kita dikuduskan oleh firman. Amin. Ketika saudara mendengarkan firman yang disampaikan para hamba-hamba Tuhan, saudara sedang menikmati kekudusan. Amin. Kenapa saudara? Kenapa? Di situ perwakilan Allah. Di situ ada Roh Kudus menaungi kita. Mungkin kita nggak masuk akal. Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Amin saudara. Di situ ada kekudusan Tuhan. Ketika Tuhan mau berbicara dengan Musa yang penuh dengan gagah perkasa, dia harus melewati wilayah kekudusan. Dia lepas tali kasutnya. Tuhan ingin kasih tahu kamu sedang masuk dalam kekudusan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan, ya, dengan Musa berkomunikasi. Di situ ada kekudusan yang tidak disadari oleh Musa. Ya, shalom. Ketika kita dengar firman Tuhan, itu ada kekudusan yang Tuhan menaungi kita. Roh Kudus bekerja atas kita. Asalkan kita mau diajar.
Amin. Tuhan mau mengajar dan memberi mujizat. Ya, di sini yang terakhir saudara, ketika Tuhan mengajar, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa untuk orang-orang di situ. Dengan pengajaran Yesus dan Tuhan memberikan mujizat. Mujizat yang paling dahsyat buat kita adalah ketika Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Tuhan mau mengubah hidup kita, saudara. Ibu-ibu, senang nggak kalau lihat suaminya berubah? Tidak jahat lagi, pasti senang. Suami-suami, senang nggak lihat istrinya berubah? Pasti senang. Berubah itu sangat penting, saudara. Ya. Amin. Guru-guru senang nggak lihat murid-muridnya berubah? Tidak bego, pasti senang, saudara. Kenapa? Waduh, muridnya berhasil. Murid-murid senang gak kalau jadi orang pintar berubah? Senang, pasti senang. Tuhan juga mau, saudara, ketika diajarkan kita berubah. Amin. Mujizat itu nanti, jangan berharap mujizat terus tapi gak mau diajar. Ya, mujizat itu akan menyertai orang percaya ketika kita mau diajar oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan sebagai penutup, saudara, 2 hari lalu saya tidur bangun jam 2. Ya, saya bangun jam 2 karena apa, saudara? Karena apa, saudara? Teriakan itu, suara itu keras sekali di hati dan pikiran saya. Ya, bahkan dari dalam mimpi sampai saya masih terbangun, itu suara itu masih ada di dalam hati pikiran saya. Firman Tuhan bilang begini. Waktu saya terbangun, saya yakin itu Tuhan, firman Tuhan. Jangan padamkan roh. Shalom. Firman Tuhan bilang gini kepada saya, jangan padamkan roh. Jangan padamkan apinya Tuhan. Saudara, kita ini perlu menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bodoh adalah mempersiapkan segala sesuatu biasa-biasa saja. Ya, dari situ cukuplah segini, cukuplah segini. Ya. Tetapi orang yang bijaksana dia selalu mempersiapkan dirinya. Amin. Dia tidak menganggap situasi biasa-biasa. Ketika saudara mau diajar Tuhan, mau diajar firman Tuhan, itu kita sedang mempersiapkan diri kita supaya menjadi orang Kristen yang bukan biasa-biasa saja. Kita sedang menjaga api kita supaya tetap hidup, menjaga pengurapan kita, menjaga kekudusan kita supaya tetap terjaga. Karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Saya sudah makin berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi.